Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelumnya, Nanda kemarin telah mempelajari mengenai gangguan kelainan pada otot dan tulang manusia dan juga apa itu komik. Dan pada hari ini, Nanda akan mempelajari kekayaan bangsaku dalam pengamalan nilai luhur. Sebelumnya, sumber daya alam itu adalah sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Nanda tahu sumber daya alam terdiri atas dua? Yang pertama itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya itu adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Sedangkan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau mempunyai jumlah yang terbatas. Contohnya itu seperti bahan-bahan galian atau barang tambang. Salah satu sumber daya alam yaitu adalah tanah liat, di mana yang memiliki banyak sekali kegunaan dalam kehidupan. Salah satu contoh dari pengolahan tanah liat ini yaitu menjadi sebuah barang yang dinamakan keramik. Contohnya ada pada gambar ini. Selain keramik, ada pula salah satu barang dari hasil pembuatan tanah liat yaitu bernama gerabah dari Pulau Madura. Gerabah difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga. Dalam pembuatan gerabah diperlukan alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut ini. Alat yang pertama itu adalah penombuk atau penumbuk, berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam gerabah. Yang kedua adalah penempah atau penempah untuk membentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan. Yang ketiga, pengorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, penyambungan atau wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, yaitu pangelet atau secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pengajakan atau sejenis nyiru untuk ayakan pasir. Yang ketujuh, pangabuan atau tempat abu. Dan 8, panompal, alat mengisikan abu dari pembakaran. Selanjutnya adalah werkower atau galah berujung kawat lengkung. Yang ke-10 yaitu pamatong atau sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan yang terakhir yaitu pungku atau pembakaran gerabah. Nah, itulah tadi salah satu contoh dari peralatan yang terbuat dari tanah liat yaitu gerabah dan juga alat yang digunakannya. Nah, berikut tanah liat itu memiliki banyak kegunaan di mana kita dapat membuat menjadi sebuah paragraf dalam bentuk kata per kata atau menjadi sebuah kalimat. Pada kolom kedua, pada kalimat proses pembuatan gerabah dari tanah liat menjadi sebuah paragraf, yaitu proses pembuatan gerabah dari tanah liat menggunakan alat-alat tradisional selain daripada cangkul. Salah satunya atau alat yang paling penting yaitu panombuk atau alat pembentuk bagian dalam gerabah.
Nah, perhatikan pada kolom yang pertama, di mana pada kalimat tanah liat banyak kegunaannya. Di sini kita dapat menarik suatu paragraf di mana tanah liat memiliki banyak kegunaan. Selain sebagai bahan utama dalam pembuatan keramik, tanah liat juga berguna untuk kesehatan karena tanah liat memiliki sekitar 67 kandungan mineral dalam tanah liat seperti zat besi, zinc, kalsium, potasium, magnesium, silika, mangan, dan sebagainya. Kolom yang ketiga, kalimatnya macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat menjadi sebuah paragraf yaitu, selain gerabah, terdapat banyak sekali macam-macam peralatan yang terbuat dari tanah liat. Salah satu contoh peralatan yang lain yaitu keramik. Pada jenis peralatan yang terbuat dari tanah liat tadi, yaitu keramik dan gerabah, dapat dijual kepada orang-orang yang ingin menggunakan peralatan tersebut. Seseorang yang ingin mendapatkan hasil kerajinan gerabah biasanya dapat dikirim dari kota satu ke kota yang lainnya dan juga bisa langsung mendatangi Pulau Madura untuk mendapatkan gerabah. Ada yang tahu gambar apa ini? Ada yang pernah datang ke tempat ini? Nah, gambar ini adalah jembatan Suramadu yang berada di Pulau Madura. Untuk mencapai Pulau Madura, itu harus melewati Selat Madura. Namun sekarang, itu ada kemajuan pembangunan nasional yang telah dibangun yaitu Jembatan Suramadu, seperti yang Ustazah bilang tadi, di mana melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat, di mana kondisi Pulau Madura yang terpisah dengan Pulau Jawa tersebut merupakan contoh kecil kondisi geografis Indonesia pada umumnya, di mana Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan, antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Tadi telah dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Sebelumnya, Nanda harus mengetahui apa itu negara maritim. Jadi, negara maritim itu adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang luas daratannya, yaitu lebih kecil daripada luas lautnya. Di mana Kondisi luas laut geografis yang ada sebagai di negara Indonesia itu maritim dan merupakan kondisi kepulauan geografis. membawa banyak Nah, keuntungan bagi kondisi bangsa geografis Indonesia. di negara Wilayah maritim laut ini Indonesia yang sangat berpengaruh luas terhadap telah diakui kehidupan secara ekonomi internasional masyarakat. sebagai negara maritim yang diterapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Dan kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Berikut adalah jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Yang pertama yaitu penyedia jasa penyeberangan antar pulau. Misalnya, jika Nanda ingin pergi ke pulau lain selain dari Pulau Kalimantan, Nanda pasti menaiki kapal penyeberangan untuk menuju misalnya ke Pulau Sulawesi. Yang kedua adalah nelayan, di mana tanpa nelayan, Nanda tidak akan bisa makan jenis makanan laut seperti ikan, kepiting, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah penambang minyak lepas pantai. Yang keempat adalah petambak udang. Yang kelima adalah pembudidaya rumput laut. Dan yang terakhir adalah industri reparasi kapal atau perbaikan kapal. Selain keuntungan perdagangan yang didapatkan Indonesia, berikut adalah dampak yang ditimbulkan akibat letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama itu adalah komunikasi, di mana komunikasi dan interaksi itu antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun dengan warga negara asing. Hal tersebut didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Yang kedua yaitu pencampuran nilai-nilai antar pulau maupun negara, di mana terjadinya pembauran, peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Yang ketiga yaitu munculnya perkampungan etnis. Contohnya itu perkampungan Arab. Yang keempat, masuknya pengaruh budaya lain, di mana contoh pengaruh budaya lain yang masuk dan sering kita jumpai yaitu pengaruh budaya K-pop atau di mana budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Di mana juga terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dari pulau, daerah, maupun negara lain. Contohnya sudah Ustazah jelaskan tadi. Dan yang terakhir yaitu terjadinya perpindahan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain pengaruh kondisi geografis Indonesia, Nanda juga perlu ketahui bahwa dahulu itu ada berbagai kerajaan-kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia. Pada teks kejayaan Bahari masa lalu, di dalam teks ini menjelaskan contoh kerajaan yang pernah berjaya pada masa lalu, yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Singasari. Di mana pada kejayaan Bahari masa lalu itu berhubungan dengan laut, seperti melakukan perdagangan. Dengan melakukan perdagangan, itu menggunakan kapal. Berikut ini adalah teks berjudul Kapal Pinisi, yaitu kapal penjelajah dunia, di mana kapal pinisi ini adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Jadi, pinisi itu berasal dari Sulawesi Selatan, yang dimana diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi, di mana kapal pinisi ini merupakan kapal yang istimewa, di mana menggunakan peralatan canggih dan modern. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun, di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang yang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Berikut ada dua jenis kapal pinisi yang pada umumnya. Yang pertama yaitu bernama Lamba atau Lambo, yang merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel. Yang kedua yaitu Palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan Lamba. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kita harus menanamkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Dan selain kegiatan melakukan perdagangan, berikut ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di mana mencerminkan atau terdapat dalam sila-sila Pancasila.
Yang pertama itu pemilihan ketua kelas, di mana salah satunya mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan yang kedua, pada perayaan Hari Besar Keagamaan, mencerminkan 4 sila, yaitu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Pada kegiatan gotong royong, mencerminkan sila yang kedua, ketiga, dan yang keempat. Selanjutnya, kegiatan musyawarah dan mufakat itu mencerminkan sila kedua, ketiga, dan keempat. Dan yang terakhir, pada kegiatan menjenguk orang sakit itu mencerminkan sila yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Pada kegiatan dijadikan pedoman atau yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya dengan menghargai terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Dari segi keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, keragaman agama, dan keragaman seni maupun budayanya. Dalam berbagai hal atau keragaman yang ada di Indonesia, tentunya sebagai makhluk sosial juga memiliki keragaman dalam setiap kehidupan individu. Salah satu contoh keragaman yang dimiliki individu yaitu keragaman hobi, di mana hobi merupakan sesuatu kegiatan yang disukai dan memiliki manfaat. Contoh hobi sewaktu ustazah masih kecil itu, ustazah sangat menyukai bermain catur. Nah, ini adalah gambar catur. Dan catur itu merupakan salah satu cabang olahraga juga yang banyak mengandalkan kemampuan berpikir. Jadi, catur ini merupakan hobi yang sangat bermanfaat dalam mengandalkan kemampuan berpikir, di mana dalam catur, setiap pemain itu dituntut untuk selalu berpikir menentukan strategi baik ketika menyerang maupun bertahan. Catur juga bisa dijadikan sebagai olahraga prestasi maupun sebagai hobi, ya, seperti ustazah yang bilang tadi, untuk mengisi waktu luang. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, dan pastinya setiap Ananda memiliki hobi. Pesan yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada hari ini yaitu keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu, juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lembar kegiatan pada hari ini, Nanda menggambar pemandangan dan menceritakan pengalaman jalan-jalan menikmati keindahan alam bersama keluarga dengan menuliskan aktivitas yang terkandung dalam nilai-nilai sila-sila Pancasila. Contohnya seperti ada pada gambar di samping ini, di mana Nanda menggambar terlebih dahulu di bagian sudut atas sebelah kiri pemandangannya, dan kemudian Nanda menjelaskan atau Nanda bercerita tentang pengalaman jalan-jalan bersama dengan keluarga di alam dan menggabungkan aktivitas apa saja yang telah Nanda lakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada saat Nanda berlibur atau menikmati keindahan alam bersama keluarga. Syukron jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.